Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan masyarakat tidak perlu membeli dan menyimpan kloroquine. Menurutnya kloroquine adalah obat yang diyakini bisa menyembuhkan COVID-19, bukan vaksin yang bisa mencegah seseorang terjangkit virus ini. Pemerintah juga sudah mulai mendatangkan obat yang secara evidence based, secara pengalaman digunakan oleh negara yang lain dan memberikan respon yang positif. Ini adalah obat yang akan segera kita datangkan dan salah satu obat itu sudah akrab kita ketahui yang kita sebut namanya kloroquine. Sekali lagi, kloroquine obat digunakan untuk penyembuhan, bukan untuk pencegahan. Oleh karena itu tidak perlu masyarakat kemudian menyimpan kloroquine, membeli kloroquine dan menyimpannya. Ingat, kloroquine adalah obat keras yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter. Oleh karena itu kami mohon tidak ada persepsi yang salah yang menganggap bahwa kloroquine adalah obat untuk mencegah infeksi COVID-19. Sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong untuk membeli dan menyimpannya di rumah. Karena ini adalah obat yang harus diberikan melalui resep dokter dan tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan. Pemerintah memesan obat yang diklaim bisa mengobati COVID-19 yaitu Avigan dan kloroquine. Klaim ini awalnya disampaikan Tiongkok yang telah menguji sekitar 200 pasien dan berhasil sembuh. Sementara Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan sampai hari ini uji klinis obat virus corona masih terus dilakukan dan tidak ada yang pasti. Di saat virus baru ini belum sepenuhnya dikenali, pemerintah sekarang harus memastikan telah memilih yang terbaik untuk warga negaranya. Kita bahas bersama narasumber malam hari ini sudah bergabung melalui Skype adalah Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran, Ibu Keri Lestari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Keri, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Ibu Keri bisa jelaskan sedikit sebenarnya mengapa kemudian pemerintah Indonesia memutuskan untuk kemudian memesan obat Avigan dan kloroquine. Kalau misalnya bisa dilihat dari beberapa kandungannya, yang paling dilihat pemerintah saat ini yang mungkin kemudian itu menjadi pertimbangan utama dari pemerintah. Pertimbangan utama dari pemerintah adalah bahwa negara-negara lain yang selama ini menunjukkan sudah ada keberhasilan untuk mengatasi pandemi dari COVID-19 ini menggunakan obat-obat tersebut. Tidak hanya satu negara, beberapa negara melakukan uji klinik yang lebih dahulu, multi-center seperti kloroquine diuji di China, di 10 rumah sakit, multi-center menunjukkan adanya efek yang bagus dan juga efek samping yang bisa ditolerir dari penggunaan dari kloroquine. Demikian juga Avigan. Jadi sebetulnya pemilihan kedua itu adalah berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan dari keberhasilan negara lain untuk mengatasi COVID-19 ini di negara ini. Tapi WHO mengatakan masih belum ada yang pasti bahwa ada satu obat yang kemudian bisa firm, bisa menyembuhkan COVID-19. Dan semuanya hanya masih sifatnya uji klinis itu. Bisa dijelaskan soal ini, Bu Keri? Iya, memang idealnya mencari sebuah obat untuk penyembuhan pasien itu adalah melalui kepastian, melalui uji klinis dan sebagainya. Tapi dalam kondisi seperti ini, kalau kita melakukan pencarian obat seperti itu lama, itu biasa mencapai tahunan, bahkan beberapa dekade. Saya mempunyai pengalaman untuk menjadikan sebuah obat herbal untuk obat herbal terstandar aja itu butuh penelitian yang tidak sebentar. Sehingga dalam kondisi darurat seperti ini yang diperlukan adalah tentu saja bagaimana kita mencari obat-obat yang tersedia dan obat-obat tersebut mempunyai mutu yang baik dan dengan mengedepankan dari kesensitivity atau keamanan pasien. Sehingga dipilih obat yang sudah ada, yang profilnya sudah diketahui, tapi dipercaya melalui uji klinik multi-center yang telah dilakukan di beberapa negara, mempunyai efektivitas yang baik untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan ini memang beberapa jurnal internasional yang terindeks baik itu sudah menunjukkan adanya potensi untuk
mengatasi pandemi COVID-19 di beberapa negara menggunakan obat-obat tersebut. Beberapa negara itu sudah mengeluarkan guideline atau pedoman untuk penanganan dari pandemi COVID-19 ini secara serentak di dalam satu guideline untuk penanganannya yang diatur oleh negara, dan kami juga berharap Indonesia pun juga segera mengeluarkan guideline tersebut. Jadi 3 obatnya datang itu harus diikuti oleh guideline yang memang dapat diikuti oleh para praktisi medis di lapangan. Guideline ini fungsinya nanti untuk apa, Bu Keri? Guideline ini memberikan patokan kepada para praktisi medis bagaimana penggunaan obat tersebut, bagaimana profil obat tersebut, jika terjadi efek samping harus bagaimana, kemudian jika ada pasien dengan penyulit lain juga harus bagaimana. Karena obat tersebut sudah lama digunakan, sehingga profilnya sudah dipahami dengan baik. Kami berusaha nanti memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan dari Kemenkes untuk memberikan perhatian-perhatian yang sekiranya dapat menjadi satu penyulit jika misalnya penggunaan obat tersebut dilakukan. Tapi insya Allah dengan evidence base yang ada, kami pun melakukan critical appraisal terhadap beberapa jenis obat yang sekiranya memang mempunyai potensi untuk mengatasi COVID-19 ini. Insya Allah 2 pilihan ini memang 2 pilihan yang memang terbaik. Kenapa? Sebetulnya di China ini ada 3 obat yang direkomendasikan oleh Konsul Kesehatan di sana untuk mengatasi dari COVID-19 ini. Yaitu yang pertama adalah Avigan, kemudian Remdesivir, dan Chloroquine. Avigan ini adalah obat flu, kemudian Remdesivir adalah obat Ebola, kemudian Chloroquine ini adalah anti malaria. Sehingga saya berpikir kenapa tidak memilih Remdesivir, karena Remdesivir ini sendiri di pengobatan obat Ebola ini efektivitasnya baru 60% dan belum proof FDA. Sementara Avigan dan Chloroquine ini memang sudah mendapatkan izin edar, tetapi memang untuk efek yang lain, yaitu Avigan untuk flu dan Chloroquine ini untuk anti malaria. Jadi sebetulnya jika sudah mempunyai izin edar, maka keamanan penggunaannya sudah dapat dibuktikan dan sudah dapat mempunyai khasiat yang memang dapat dibuktikan khasiatnya. Namun tentu saja untuk COVID-19 ini semua juga seluruh dunia itu adalah langsung berusaha untuk mencari obatnya, menangani pasien, lebih ke life saving dalam kondisi darurat. Kita berkejaran dengan waktu, pasien tersebut tidak bisa menunggu, obat yang ada yang tersedia itu dipilihlah mana yang paling bisa mendekati untuk mengobati COVID-19. Avigan dan Chloroquine ini artinya juga cukup aman untuk mereka yang kemudian punya penyakit bawaan ya, yang mungkin saat ini kondisinya diperparah dengan terjangkit virus corona itu. Iya, jadi begini Mbak, Avigan dan Chloroquine ini kan sudah lama ada di kondisi medis. Dalam arti kata, obat-obat ini profilnya sudah kita pahami. Artinya misalnya begini, kalau Chloroquine ini tidak boleh katakanlah untuk yang sedang hamil atau kalau ada penyulit penyakit lain seperti jantung dan sebagainya, kita sudah tahu bagaimana perlakuannya. Sehingga dengan demikian, maka ini akan memudahkan tim medis memberikan berbagai perhatian-perhatian apabila obat ini digunakan sehingga efek sampingnya bisa dikendalikan. Dengan demikian, maka obat-obat inilah yang memang mempunyai mutu yang baik. Kenapa? Karena sudah tervalidasi baik, sudah ada di pasaran dan sudah terbukti mempunyai aktivitas dan toksisitasnya juga dikatakan mempunyai toksisitas yang dapat ditolerir dan aman. Dan tentu saja karena obat ini memang sudah lama ada di masyarakat, berbagai masalah yang terkait dengan obat ini profilnya sudah kita ketahui harus bagaimana mengatasi. Oke. Dokter Keri, kalau misalnya terkait efek samping itu kan berapa lama bisa diketahui setelah obat itu dikonsumsi, misalnya berapa lama sudah bisa diketahui sih ada efek samping terhadap pasien tersebut? Ya, penggunaan dari Chloroquine ini biasanya digunakan sekitar 6 sampai 8 hari. Jadi kalau ada efek samping itu bisa langsung segera diketahui. Dan juga sama. Jadi intinya begini, sebetulnya COVID-19 ini adalah sublimited disease. Jadi yang kita perkuat adalah si badan itu sendiri, bagaimana survive terhadap infeksi virus tersebut. Avigan ini memang adalah obat flu
flu itu mempunyai karakteristik virus mRNA sama seperti COVID-19. Dan demikian, Avigan itu adalah antivirus yang mempunyai karakteristik yang sama dengan COVID-19. Jadi diharapkan maka dengan karakteristik yang sama, maka mempunyai aktivitas yang sama. Itu Avigan. Dengan chloroquine ini kerjanya pada reseptor angiotensin converting enzyme yang merupakan jalan masuk dari si virusnya. Sehingga chloroquine ini bukan sebagai antivirus, tetapi ngeblok jalan masuknya virus ke sel, sehingga virus tidak bisa bereplikasi dan insya Allah tubuh bisa mengatasi kondisi infeksi tersebut. Oke. Nanti setelah jeda, Bu Kerry kita bahas juga, karena bagaimanapun setelah pemerintah mengatakan soal chloroquine dan Avigan, kemudian orang-orang mulai membeli chloroquine sekarang. Bagaimana soal itu? Apa imbauan dari Ibu Kerry, dari Guru Besar Farmakologi? Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita jeda dulu. Kementerian BUMN mulai menyalurkan bantuan obat kloroquine ke RSPI Sulianti Saroso. Obat kloroquine digunakan untuk membantu penanganan pasien COVID-19. Penyerahan secara simbolis obat kloroquine dilakukan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga kepada Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril Sabtu sore. Dalam tahap awal ini, RSPI Sulianti Saroso mendapat 1.000 tablet kloroquine untuk penanganan pasien COVID-19. Pendistribusian selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Obat kloroquine yang disalurkan Kementerian BUMN pada RSPI Sulianti Saroso saat ini diproduksi di Indonesia melalui PT Kimia Farma. Nantinya bantuan kloroquine akan disalurkan ke seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 yang membutuhkan. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril menyebut kloroquine bukan obat penyembuh, melainkan obat pelengkap dengan efek membantu menangani infeksi COVID-19 dan membantu meningkatkan imunitas pasien. Chloroquine ini satu lagi Avigan ya. Kebetulan yang memang salah satu yang diproduksi oleh BUMN selama ini dan sudah lama sekali obat ini ada di Indonesia sebenarnya itu adalah ini chloroquine gitu. Dan hari ini tadi atas permintaan dari gugus tugas Pak Doni, Ketua gugus tugas yang meminta kami untuk menyerahkannya kepada RSPI. RSPI ini yang nanti ini adalah simbol kita untuk memberikan obat chloroquine ini, dan mulai hari ini kita akan menyebarkan ke semua rumah sakit rujukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Malaria sebetulnya yang lama dulu ya, dan memang beberapa negara memakai ini. Tapi sekali lagi supaya tidak salah paham, ini bukan drug of choice ya. Jadi bukan ini terus langsung sembuh, bukan ya, beda ya. Sekali lagi karena ini virus, maka ini adalah nanti supplementing disease dengan imunitas dan sebagainya. Nah, obat ini memang dipakai oleh beberapa negara yang sudah melakukan. Nah, Ya, sudah bergabung malam hari ini tadi adalah Kerry Restari, Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran di segmen 1 tadi, masih bergabung malam hari ini. Tapi saya juga akan menyapa sekarang sudah bergabung melalui sambungan telepon Ketua Satgas COVID-19 ID, Profesor Zubairi Jurban. Prof. Zubairi, selamat malam. Selamat malam. Prof. Zubairi, terima kasih atas waktu Anda bergabung malam hari ini. Prof, kita membahas tentang chloroquine dan Avigan yang kemudian sudah ramai dibicarakan. Chloroquine bahkan sebagian sudah ada orang-orang yang membelinya disimpan di rumah, Dok. Jadi bisa disampaikan soal penggunaan obat ini semestinya bagaimana? Iya, chloroquine sebetulnya ditemukan sudah lama sekali, kalau nggak salah sekitar 1934 untuk malaria. Kemudian berikutnya malaria resisten tidak dipakai lagi. Kemudian ternyata bermanfaat dipakai untuk pengobatan lupus dan pengobatan rheumatoid arthritis. Itu kebetulan saya banyak nangani pasien lupus, jadi ada ya lumayan yang pakai chloroquine. Kemudian berikutnya pada waktu zaman SARS waktu itu para dokter juga menguji coba untuk itu. Nah sekarang pada waktu COVID-19 ini rupanya dinyatakan belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Karena itu tim kesehatan ingin inovatif untuk mencari tahu siapa
ya siapa tahu obat-obat yang pernah dipakai dulu kala, baik chloroquine, baik juga obat untuk AIDS namanya Aluvia, apakah masih bisa bermanfaat atau tidak terhadap penyakit yang baru itu. Demikian pula ada obat namanya remdesivir, obat virus, semuanya sebetulnya, dan yang terakhir yang akan dibahas nanti mengenai Avigan atau Favipiravir. Jadi intinya orang ingin menolong karena walaupun 3,4% tapi lumayan banyak yang meninggal. Oke, Prof, bagaimanapun obat-obat ini, tadi saya juga sudah membahas dengan Ibu Kerry, bagaimanapun obat-obatan ini kan sekarang masih situasinya masih uji coba, sekalipun memang sudah digunakan di Tiongkok, kemudian banyak pasien yang sembuh. Bagaimana dengan di sini, Dok? Suara dari teman-teman dokter seperti apa? Nah, pada kondisi seperti ini, saya sih setuju untuk dimanfaatkan untuk pemakaian untuk pengobatan penyakit yang baru ini. Kebetulan kan pengobatannya jangka pendek. Kalau pengalaman saya untuk pengobatan jangka panjang memang bisa mempunyai efek samping ke retina mata. Namun pengobatan untuk sebulan 2 bulan sih nggak ada masalah. Sebulan 2 bulan pengobatan tidak ada masalah. Apakah obat ini bisa berdiri sendiri, Prof? Oh, tunggu. Jadi untuk penyakit COVID-19 ini yang penting bukan chloroquine, tapi kalau pasien panas kasih obat panas, pasien sesak dikasih oksigen, kemudian kalau sesak banget harus pasang respirator. Itu semua yang utama. Jadi untuk mengatasi keluhan maupun gagal organ yang untuk mencegah gagal organ. Nah, obat yang baik obat chloroquine maupun obat yang dikira punya antivirus yang lain itu untuk kali ini bisa dikatakan sebagai obat tambahan, tidak bisa sebagai obat primer karena belum cukup banyak bukti, evidence based medicine-nya belum cukup kuat untuk bilang bahwa ini obat utama untuk pengobatan COVID-19. Prof, keberhasilan cukup tinggi dengan menggunakan chloroquine dan Avigan di Tiongkok. Juga ada beberapa alternatif obat lain yang tadi Prof Zubairi sudah sampaikan. Tapi kemudian WHO mengatakan masih belum ada yang pasti. Dan kemudian virusnya ternyata terus bermutasi. Bagaimana dengan kita sekarang di Indonesia, Prof? Oh, yang tidak apa-apa selama tidak ada efek buruknya dan ternyata enggak, di banyak tempat yang lain juga dipakai, tidak hanya di Tiongkok, itu di Australia juga dipakai chloroquine ini dan juga di beberapa negara lain. Jadi kita bukan satu-satunya atau ya duaan dengan mana, dengan Cina. Di Jepang juga dipakai. Oke, baik Prof. Tapi saya ingin menanyakan lagi saya ke Ibu Kerry. Ibu Kerry masih bergabung ya? Masih, Mbak. Iya, Ibu Kerry, saya ingin menanyakan sekarang bagaimana dengan orang-orang yang sekarang memiliki chloroquine, kemudian juga sudah menyimpan chloroquine in case mereka terpapar COVID-19. Adakah saran untuk mereka, Ibu Kerry? Ya, saya tidak menyarankan untuk chloroquine di rumah karena penggunaan chloroquine ini kan harus dalam pengawasan dokter, harus menggunakan resep dokter. Sehingga itu adalah obat keras, jadi tidak disarankan untuk menggunakan sendiri. Tetap saja, kalaupun nanti itu memang obat itu diperlukan, penggunaannya harus dengan pendampingan dari dokter. Kalau misalnya tadi dikatakan oleh Direktur RSPI Sulianti Saroso dan juga barusan Prof Zubairi mengatakan tidak bisa berdiri sendiri, ini pelengkap. Anda sependapat juga dengan itu, Bu Kerry? Iya, karena begini, kalau ini kan kalau nanti dalam kondisi terjadi infeksi, kalau memang terjadi demam kan memang harus diturunkan panasnya. Kemudian kalau misalkan ada simptom yang lain juga harus ada bersama-sama dengan obat yang lain. Namun memang berdasarkan guideline yang dikeluarkan oleh China, oleh Malaysia, dan beberapa negara lain, memang salah satu penanganan untuk infeksi COVID-19 adalah menggunakan chloroquine ini.
Dan memang uji kliniknya dilakukan di beberapa negara. Kalau nggak salah kemarin pun dari FDA sudah approve untuk uji klinik penggunaan dari COVID-19 ini. Oke, baik. Saya ke Prof. Zubairi lagi. Prof. Zubairi, saat ini memang belum ada guidelines untuk penggunaan kloroquine dan Avigan karena obatnya juga masih menunggu, sekalipun tadi RSPI Sulianti Saroso sudah menerima dari BUMN. Tapi kalau misalnya dari dokter, dari ID, yang diharapkan guideline-nya apa saja, Dok? Karena bagaimanapun virusnya ini masih baru, masih belum dikenali. Bukan disebut guideline itu biasanya berdasarkan penelitian di banyak negara yang menghasilkan hasil yang sama, bermanfaat. Ya. Setelah namanya itu jadi evidence based medicine-nya cukup tinggi, maka menjadi guideline. Dan hal kloroquine maupun Avigan ataupun Aluvia itu, maka tujuannya adalah untuk menolong pasien, tetapi buktinya belum kuat sekali. Di kedokteran juga diperbolehkan, apalagi ini sekarang masalah pandemi. Jadi ya kita siapa tahu bisa berhasil untuk menanganinya. Kalau nanti jumlahnya sudah ribuan dan sudah dipublikasi di jurnal yang sudah diperiksa ulang, itu menjadi guideline, jadi standar pengobatan. Oke, intinya saat ini adalah life saving, itu yang utama berarti, Prof, ya? Iya, iya. Oke, baik. Prof. Zubairi Jurban, terima kasih malam hari ini sudah bergabung, dan Ibu Keri Lestari sudah bergabung juga. Terima kasih banyak bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Ibu Keri, terima kasih, selamat malam. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan daerah khusus ibu kota sebagai daerah tanggap darurat bencana. Dalam masa tanggap darurat ini, Anies Baswedan meminta perusahaan atau perkantoran menghentikan kegiatan selama 2 pekan. CNN Indonesia Prime News segera kembali.